Oke adik-adik, selamat datang kembali di channel Pismat. Kali ini kita akan membahas beberapa soal asli UTBK, yaitu tepatnya pada subtes pengetahuan kuantitatif. Kita akan membahas tentang operasi campuran, kemudian ada juga fungsi, kemudian faktor persekutuan, dan yang terakhir ada operasi baru. Oke, yang pertama kita akan membahas soal tentang operasi campuran. Jika diketahui 18 dibagi 2/9 sama dengan P kuadrat, maka nilai dari akar P plus 7 adalah, oke, cara yang pertama, kita ubah dulu pembagian menjadi perkalian. Nah, apabila kita ketemu pembagian, kalau misal kita ubah menjadi perkalian, berarti pecahannya tinggal kita balik. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi 18 dikali 9/2 sama dengan P kuadrat. Nah, sehingga 18 dan 2-nya kita sederhanakan, berarti yang 18 sisa 9, sehingga 9 kali 9 sama dengan 81. Jadi persamaannya 81 sama dengan P kuadrat, kemudian kuadratnya kita pindah menjadi akar. Nah, sehingga di sini kita punya akar 81 sama dengan P, sehingga nilai P yang memenuhi ada 2, yaitu plus atau minus 9. Ingat ya, kalau misalkan ada bilangan kuadrat, itu yang memenuhi itu adalah bisa positif dan negatif. Positif 9 di kuadrat 81, negatif 9 di kuadrat hasilnya juga 81. Jadi nilai P yang kita ambil dua-duanya yaitu plus atau minus 9. Nah, kedua nilai P ini kemudian kita cek. Yang pertama, apabila P-nya kita ambil sama dengan 9, yang ditanya tadi akar P plus 7, maka hasilnya adalah sama dengan akar 9 ditambah 7, yaitu sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Oke? Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita ambil P sama dengan min 9, maka nilai akar P plus 7-nya adalah akar min 9 ditambah 7 atau sama dengan akar min 2. Nah, kita lihat di sini mana yang ada di dalam opsi. Nah, ternyata yang ada di dalam opsi ini adalah yang 4. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal tentang fungsi. Diketahui fungsi G dengan variabel X memenuhi ketidaksamaan 2 pangkat X plus 2 kurang dari Gx kurang dari 4X kuadrat ditambah 20. Di antara pilihan berikut, nilai G untuk X sama dengan 2 yang mungkin adalah. Nah, di sini ada 4 opsi yang harus kita cek ya. Nah, di sini pertama kita substitusikan dulu nilai X sama dengan 2 ke dalam pertidaksamaan tersebut. Jadi ketika X sama dengan 2 diperoleh 2 pangkat 2 ditambah 2 kurang dari G2 kurang dari 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 20. Sehingga kita dapat 2 pangkat 4 kurang dari G2 kurang dari 16 ditambah 20. Sehingga hasilnya adalah 16 kurang dari G2 kurang dari 36. Nah, dari keempat pernyataan kita cek satu-satu. Dari pernyataan yang pertama adalah 31. Nah, cara mengerjakannya adalah kita cek apakah 31 ada di dalam interval antara 16 sampai 36. Oke, dari opsi yang pertama kita masukkan angka 31, sehingga kita peroleh 16 kurang dari 31 kurang dari 36. Nah, pertidaksamaan ini tidak memenuhi. Nah, berarti untuk yang angka pertama ini adalah salah. Kemudian untuk angka yang kedua yaitu 34. 34 kita cek apakah benar 16 kurang dari 34 kurang dari 36. Nah, ternyata jawabnya benar atau memenuhi, sehingga yang kedua adalah bernilai benar. Kemudian yang ketiga, angka 37 kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, kita peroleh 16 kurang dari 37 kurang dari 36. Nah, pernyataan ini bernilai salah, sehingga untuk yang ketiga salah. Kemudian untuk yang keempat adalah angka 20, kita cek
Sehingga kita peroleh pertidaksamaannya adalah 6 kurang dari 20 kurang dari 36. Nah, pertidaksamaan ini adalah benar atau memenuhi. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Sehingga dari sini kita dapat jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal yang nomor 3, ini adalah soal tentang fungsi. Nah, diketahui di sini ada suatu fungsi dengan simbol kurung siku. Nah, apabila X-nya ganjil, kita menggunakan fungsi yang pertama. Kemudian, apabila X-nya genap positif, kita pakai fungsi yang kedua. Dan yang terakhir, jika X-nya genap negatif atau 0, kita pakai fungsi yang ketiga. Nah, yang diminta adalah nilai dari kurung siku 5 dikurangi 19, kemudian di luarnya ada kurung siku lagi. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, pertama kita kerjakan dulu dari dalam gitu ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu nilai dari kurung siku 5. Nah, kalian lihat di sini, 5 itu adalah angka ganjil. Sehingga untuk pengerjaannya kita menggunakan fungsi yang pertama, yaitu 3x min 2. Oke, sekarang kita masukkan nilai x-nya sama dengan 5 ke fungsi tersebut. Kita peroleh hasilnya adalah 3 dikalikan dengan 5 dikurangi 2. Nah, ini tinggal kita hitung seperti biasa, sehingga hasilnya adalah 15 dikurangi 2 atau sama dengan 13. Nah, kemudian hasil 13 ini kita masukkan ke dalam operasi yang diminta. Nah, berarti di sini kita punya hasil dari kurung siku 5 adalah 13. Nah, sehingga kita masukkan hasilnya 13 dikurangi 19. Nah, ini kita hitung biasa dulu. 13 dikurangi 19 berarti hasilnya adalah minus 6. Nah, dari sini baru kita lihat minus 6 itu adalah angka yang dia itu genap dan negatif. Nah, sehingga dari sini kita akan menggunakan fungsi yang ketiga, yaitu x plus 10, karena min 6 adalah nilai x genap dan negatif. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam fungsinya, sehingga kita dapat hasilnya adalah min 6 ditambah dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 4. Nah, dari opsi, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 ini adalah soal tentang faktor persekutuan. Nah, di sini ada Fis matriksnya. Kakak tuliskan dulu untuk Fis matriksnya. Fis matriksnya adalah A kuadrat plus AB. Bisa kita uraikan menjadi A dikali A ditambah dengan B. Kemudian Fis matriks yang kedua, apabila kalian bertemu bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa kita uraikan menjadi A ditambah B dikali dengan A min B. Nah, untuk soal yang nomor 4, ditanya, manakah yang merupakan faktor persekutuan dari 29 kuadrat ditambah 29 dan 41 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kalau kalian perhatikan, 29 kuadrat ditambah 29 itu adalah bentuk yang sama dengan Fis matriks yang pertama. Nah, kemudian bilangan yang kedua itu bentuknya sama dengan Fis matriks yang kedua. Yang 41 kuadrat dikurangi 1 kuadrat itu bilangan yang sama dengan Fis matriks yang kedua. Sehingga 29 kuadrat ditambah 29, kalau kita uraikan, kedua sukunya sama-sama memiliki 29, sehingga bisa kita uraikan menjadi 29 dikali buka kurung 29 ditambah dengan 1. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, cara menggunakan sifat distributif adalah kita lihat kedua sukunya kita bagi dengan angka yang kita keluarkan. 29 kuadrat dibagi 29 bersisa 29. Kemudian
29 kita bagi dengan 29, maka bersisa 1. Nah, kemudian selanjutnya ini kita hitung seperti biasa. 29 ditambah 1 itu hasilnya 30, sehingga kita punya 29 dikali dengan 30. Nah, yang selanjutnya kita uraikan bilangan-bilangan ini menjadi bilangan-bilangan prima supaya kita lebih mudah untuk menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Sehingga 29 ini sudah bilangan prima, 30-nya berarti kita uraikan. 30 itu 6 dikalikan dengan 5. 6-nya kita uraikan menjadi 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Nah, ini sudah bilangan prima gitu ya. Kalau misal kalian bingung, bisa kalian uraikan dulu 30-nya jadi 6 kali 5, kemudian 6-nya diuraikan jadi 2 kali 3. Seperti itu juga boleh ya. Oke, yang selanjutnya kita coba uraikan 41 kuadrat dikurangi 1 kuadrat menggunakan Fibonacci yang kedua. Nah, Fibonacci-nya tadi katanya A ditambah B dikalikan dengan A min B. Dengan A-nya itu adalah bilangan yang depan. Jadi A-nya kita punya 41, B-nya adalah 1. Kita uraikan gunakan rumus yang di sebelah kanan. Jadinya 41 ditambah 1 dikalikan dengan 41 dikurangi 1. Nah, ini kita hitung seperti biasa. Sehingga 42 dikalikan dengan 40. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti tadi kita uraikan semua angkanya sampai muncul bilangan prima. 42 bisa kita uraikan menjadi 6 dikalikan dengan 7. 6-nya bisa kita uraikan menjadi 2 dikalikan dengan 3. Sehingga 2 kali 3 dikalikan dengan 7. 40-nya itu bisa kita uraikan menjadi 8 dikali 5. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek ke pernyataan yang ada di soal. Dari pernyataan yang pertama, itu adalah angka 3. Nah, cara ngeceknya adalah kita cek apakah angka 3 ini muncul di kedua bilangan. Nah, ingat ya, harus muncul di kedua bilangan, jangan hanya salah satu. Nah, setelah kita cek ternyata angka 3 ini muncul di bilangan yang pertama dan muncul juga di bilangan kedua. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa angka 3 adalah faktor persekutuan dari bilangan yang dimaksud. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua adalah angka 5. Dengan cara yang sama kita cek apakah angka 5 muncul di kedua bilangan. Nah, kita cek ternyata angka 5 muncul di kedua bilangan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 5 merupakan faktor persekutuan. Kemudian cek pernyataan ketiga adalah angka 10. Nah, ingat ya, angka 10 itu kalau kita uraikan itu menjadi 2 dikalikan dengan 5. Sehingga kita ngeceknya adalah apakah angka 2 dan 5 muncul di kedua bilangan. Nah, ternyata 2 dan 5 muncul di kedua bilangan. Berarti 10 adalah faktor persekutuan. Kemudian yang terakhir kita cek pernyataan keempat, angka 15. 15 kalau kita pecah, maka dia menjadi 3 dikalikan dengan 5. Nah, kita cek apakah angka 3 dan 5 muncul di kedua bilangannya. Ternyata angka 3 dan angka 5 ini muncul di kedua bilangan juga. Sehingga angka 15 merupakan faktor persekutuan. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan jawaban yang benar adalah yang E. Oke, sekarang kita berpindah ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah soal tentang operasi baru. Jadi, apa itu operasi baru? Operasi baru itu adalah suatu operasi dengan simbol tertentu. Nah, di soal ini simbolnya ada
kurung siku dan kurung seperti segitiga ya. Jadi cara pengerjaannya, setiap kita ketemu simbol ini, kita operasikan dengan persamaan yang ada di ruas sebelah kanan. Nah, untuk simbol ini dia nggak selalu bentuknya seperti ini ya. Jadi simbolnya di sini itu bisa bermacam-macam. Ada juga bentuknya A, wajik B, ada juga nanti yang bentuknya rumah dan lain sebagainya. Intinya kita pengerjaannya itu tinggal mengikuti instruksi yang ada di soal. Oke, untuk cara pengerjaannya ini adalah kita tinggal sesuaikan posisi yang ada di soal dengan rumus yang diberikan di soal. Kita cek ya. Oke, kalau kita lihat rumusnya di situ di row sebelah kanan katanya P dikalikan dengan Q. Oke, berarti kemudian R dikalikan dengan S dan seterusnya. Jadi angka 3 posisinya sama dengan P, sehingga kita punya 3 ini sebagai variabel P. Kemudian yang kedua, 4 posisinya sama dengan S, sehingga 4 ini kita anggap sebagai S. Kemudian X posisinya sama dengan Q, sehingga kita anggap X ini sebagai variabel Q. Kemudian angka 2 posisinya sama dengan R, sehingga kita anggap 2 ini sebagai variabel R. Kemudian angka 5 sama dengan U, sehingga 5 kita anggap sebagai U. Dan angka 6 posisinya sama dengan T, sehingga 6 kita anggap sebagai variabel T. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal operasikan menggunakan persamaan yang ada di ruas sebelah kanan. Sehingga kita punya nilai P-nya adalah yang pertama P dikalikan dengan Q. Nah, berarti P-nya kita punya 3 dikalikan dengan Q-nya yaitu X. Ditambah R dikalikan S, berarti ditambah R-nya itu 2, S-nya itu 4. Oke, ditambah T dikalikan dengan U, T-nya itu 6, U-nya itu 5. Dikurangi dengan S ditambah T, berarti dikurangi S-nya itu 4, T-nya itu 6. Oke, ini tinggal kita hitung seperti biasa. Ingat ya, X-nya di sini adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi untuk nilai X bisa diisi 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, sekarang kita hitung hasilnya berarti 3 dikali X, 3X, ditambah 2 kali 4 itu 8, ditambah 6 kali 5, 30, dikurangi 4 tambah 6, 10. Oke, sehingga hasilnya adalah 3X ditambah 8 tambah 30 adalah 38, 38 dikurangin 10 berarti 28. Berarti 3X ditambah 28. Kemudian setelah kita kerjakan persamaannya, kita substitusikan nilai X-nya di sini. Karena X-nya mempunyai beberapa nilai, kita harus cek semuanya untuk mengetahui hubungan P dan Q. Tapi sebenarnya tidak perlu semuanya ya, tapi kita ambil aja beberapa angka yang sekiranya itu bisa mewakili nilai P-nya. Sekarang kita ambil dulu nilai X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaannya yang sebelumnya. Jika X-nya kita ganti dengan angka 2, berarti kita punya nilai P-nya adalah 3 dikali 2 ditambah 28. Sama dengan 3 kali 2, 6, 6 tambah 28 berarti 34. Nah, dengan angka 34 ini, kalau kita bandingkan dengan nilai Q-nya, yaitu 40, maka hasilnya adalah P kurang dari Q. Oke, nah sekarang kita ambil nilai X yang lebih tinggi lagi. Misalkan kita ambil X sama dengan 3. Nah, kita cek. Jika X-nya sama dengan 3, maka kita mendapatkan nilai P-nya adalah 3 dikalikan dengan 3 ditambah 28. 3 kali 3 itu 9. 9 ditambah 28 berarti 37. Nah, kita cek lagi.
Dengan nilai P sama dengan 37, hasilnya ternyata dia juga kurang dari I. Nah, supaya lebih akurat lagi, kita ambil satu lagi nilai X sama dengan 5. Kita masukkan lagi angkanya, sehingga kita dapat nilai P-nya adalah 3 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 28. 3 kali 5 itu 15 ditambah 28, berarti kita dapat hasilnya adalah 43. Nah, dengan X sama dengan 5, kita dapat P-nya 43. Setelah kita bandingkan, ternyata P-nya itu lebih besar daripada 40 atau nilai Q-nya. Nah, apabila ketemu keadaan seperti ini, artinya dia mempunyai lebih dari satu hubungan, yaitu bisa kurang dari atau bisa juga lebih dari. Nah, berarti kesimpulannya jika seperti ini adalah hubungan P dan Q berarti tidak dapat ditentukan. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Atau di sini bisa kita tuliskan Fish matriksnya ya. Jadi di sini Fish matriksnya adalah jika punya lebih dari satu hubungan, maka tidak dapat ditentukan. Oke adik-adik, supaya kalian lebih paham lagi, sekarang kakak kasih PR. Nah, kalian coba kerjakan sendiri. Untuk PR-nya ini soal yang sama seperti soal yang nomor 5. Kalian coba kerjakan sendiri. Kalau misalkan sudah, boleh kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.